Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam bab materi dan perubahannya, yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, sifat larutan asam, basa, dan garam atau netral, sifat-sifat kimia dari suatu zat, sifat-sifat fisika suatu zat, perubahan kimia dan perubahan fisika pada suatu zat. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah tahu ada campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen tersendiri, istilahnya larutan ya. Larutan dalam kehidupan sehari-hari, ada larutan asam, kita kenal juga larutan basa, dan larutan netral, atau bisa juga disebut garam. Masing-masing cirinya perhatikan, larutan asam pH-nya kurang dari 7. Sifatnya korosif, otomatis rasanya asam, menghasilkan ion hidrogen. Untuk larutan basa, pH-nya kebalikan dari asam ya, lebih dari 7. Berarti 8, 9, 10 sampai dengan 14. Bersifat kaustik, merusak kulit. Rasanya cenderung pahit, menghasilkan ion hidroksida OH-. Untuk larutan garam atau netral, cirinya memiliki pH sama dengan 7, dapat menghasilkan atau dihasilkan dari reaksi penetralan, yaitu reaksi bertemunya antara asam kuat dan basa kuat. Saat atau cara untuk mengetahui apakah itu larutan tergolong asam, basa, atau garam atau netral, ada beberapa indikator buatan. Indikator buatan itu berarti indikator yang ada karena dibuat oleh orang. Alatnya ada beberapa, diantaranya ada kita kenal dengan lakmus merah. Lakmus merah, misalnya kita punya larutan air jeruk, kita punya larutan obat, kita punya air biasa. Jika lakmus merah ini kita masukkan ke jeruk, lakmus yang tadinya merah tetap akan berwarna merah. Jika kita masukkan ke larutan obat, tadinya warna merah berubah jadi biru. Dan jika kita masukkan ke air biasa, ternyata warnanya tetap merah. Selanjutnya untuk indikator lakmus biru. Lakmus biru kita celupkan pada larutan jeruk. Ternyata warnanya berubah merah. Kita masukkan ke larutan obat, warnanya tetap biru. Dan jika kita masukkan ke larutan garam atau air biasa, warnanya tetap semula atau biru. Ada indikator lain namanya indikator PP, fenolftalin, bahan kimia ya. Jika dicelupkan pada air jeruk ternyata tidak berwarna, kemudian dicampurkan dengan air obat, warnanya berubah merah muda. Pada larutan yang netral ternyata sama, tidak berwarna. Indikator metil jingga. Warna pada asam merah, warna pada basa dia kuning, pada garam kuning. Untuk MM indikator metil merah, pada zat asam akan berwarna kuning, pada zat basa berwarna merah, pada zat netral tetap seperti asam berubah menjadi warna kuning. Kalian dapat mencari sendiri ya di literatur untuk indikator yang lain. Sedangkan untuk indikator alami berarti indikator yang ada di alam. Untuk pengujian asam basa garam atau netral biasa digunakan beberapa tumbuhan. Yang pertama kubis ungu,
Ketika dimasukkan atau dicampurkan pada zat asam, akan berubah jadi merah tua. Jika dicampurkan pada zat basa, akan biru kehijauan. Dan jika dicampurkan pada zat netral, akan berwarna ungu. Bunga kembang sepatu bisa jadikan indikator alami ya. Kita praktekkan. Jeruk kita campurkan dengan air perasan bunga sepatu. Ternyata warnanya merah muda. Larutan obat kita campurkan dengan kembang sepatu. Warnanya hijau muda. Pada larutan garam, warnanya jadi merah. Kulit manggis juga bisa. Kemudian kunyit juga bisa dijadikan sebagai indikator alami. Bisa kalian perhatikan ya perubahan warnanya. Sekarang contoh-contoh larutan asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Gampang sekali mengidentifikasinya. Jika namanya diawali dengan kata asam, ya tentu dia termasuk dari larutan asam. Penulisan rumus kimianya diperhatikan. Tadi untuk ciri-ciri asam melepaskan ion hidrogen. Berarti di rumus kimianya ada unsur hidrogen di situ. Perhatikan. H2SO4. Ini hidrogen. CH3COOH. H3PO4. HCl, HNO3. Sedangkan untuk basa, pengidentifikasiannya jika di belakangnya ada kata hidroksida, itu tergolong larutan basa. Rumus kimianya sesuai dengan ciri-ciri yang tadi di depan. Melepaskan ion hidroksida. Dilambangkan dengan OH. Jadi rumus kimia untuk larutan basa, jika ada OH-nya di belakang, OH di situ, berarti dia termasuk larutan basa. NaOH, KOH, MgOH 2 kali, dan sebagainya. Selanjutnya untuk sifat kimia dari berbagai zat. Sifat kimia beberapa zat diantaranya mudah terbakar, mudah berkarat, berkorosi, mudah tidaknya bereaksi, mudah tidaknya terurai. Contohnya, besi mudah berkarat jika diletakkan di udara terbuka, kena air, kena hujan, kena panas. Bensin sangat mudah terbakar, itu salah satu sifat kimia suatu zat. Logam natrium sangat mudah bereaksi dengan air, menghasilkan ledakan. Sedangkan untuk sifat fisika pada suatu zat, diidentifikasi dari beberapa hal. Yang pertama, wujud, massa, warnanya, titik lebur, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar listrik atau daya hantar panasnya, kelarutan, kekerasan. Contohnya, aluminium memiliki titik leleh sekian. Ini adalah termasuk sifat fisika. Tembaga memiliki daya hantar listrik yang baik. Gula mudah larut dalam air. Contoh dari sifat fisika suatu zat. Untuk perubahan kimia, ciri khususnya yaitu terbentuknya zat baru. Kita lihat gambar, ada besi berkarat, ada arang, ada peyem ya, tape singkong. Awalnya singkong, tape berarti dari singkong. Difermentasikan terbentuk tape singkong. Arang awalnya kayu yang dibakar, lama-kelamaan menjadi arang. Besi yang lama-kelamaan kena panas, air, dan hujan akan timbul karat. Itu adalah salah satu contoh perubahan kimia. Ciri lainnya terjadi perubahan warna, terjadi perubahan suhu, terbentuknya gas,
terbentuk endapan, dan ciri khususnya kalian perhatikan ada istilah irreversible. Artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Itu ciri perubahan kimia. Contoh, besi dibiarkan di tempat terbuka menghasilkan karat. Makanan yang sudah membusuk. Bisa enggak sayur yang sudah basi, nasi sudah basi, kalian masak lagi, kemudian jadi nasi yang segar lagi? Sayur yang segar lagi? Ya, enggak bisa. Makanya perubahan kimia dikenal dengan istilah irreversible. Sedangkan untuk perubahan fisika, bisa kalian perhatikan. Ada coklat yang meleleh, ada air embun, gula pasir. Salah satu ciri dari perubahan fisika yaitu tidak terbentuknya zat baru. Kebalikan dari perubahan kimia ya. Selanjutnya, hanya terjadi perubahan bentuk benda secara fisik saja. Jadi pada perubahan fisika, cenderung dominan pada perubahan wujud zat. Ingat perubahan wujud zat yang depan tadi. Ada 6 ya. Mencair, menyublim, membeku, dan sebagainya. Ciri utama lainnya pada perubahan fisika bersifat reversible. Kebalikan dari perubahan kimia tadi. Oke, betul sekali. Bisa kembali ke bentuk semula. Contoh, lilin yang sudah meleleh. Tadinya kan meleleh, berubah jadi cair. Lama-kelamaan dia akan membeku lagi. Berubah jadi lilin lagi. Contoh, logam dipanaskan akan membara. Coklat yang meleleh. Uap air didinginkan menjadi air. Butiran beras ditumbuk menjadi tepung. Itu adalah contoh-contoh perubahan fisika. Sekian materi bab ketiga ini.